Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Yeni. Gimana kabar Bu Eli hari ini? Alhamdulillah Bu Yeni, kabar baik. Bagaimana dengan Bu Yeni? Alhamdulillah juga Bu Eli. Baik Bu Eli, kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan mengobservasi kelasnya Bu Eli. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Bu Eli mengembangkan ataupun meningkatkan kemampuan Bu Eli sebagai guru. Nah, mari kita ngobrol santai saja, nggih. Dari obrolan kita nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Eli tingkatkan? Baik Bu Yeni, dari kegiatan ini saya berharap dapat meningkatkan kompetensi saya sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana caranya untuk menyampaikannya ke anak-anak. Oke, semoga dapat membantu Bu Eli ya. Kalau boleh tahu, besok Bu Eli akan memberikan materi apa ya Bu? Untuk pertemuan besok, saya akan sampai pada materi barisan dan deret. Oke, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Eli capai? Tujuan pembelajaran untuk besok itu saya berharap dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan dan deret, khususnya yaitu barisan deret aritmatika dan geometri. Baik Bu Eli, untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri dan aritmatik. Lalu untuk persiapan dari Bu Eli sendiri, apa yang sudah Bu Eli lakukan? Sampai saat ini saya sudah mempersiapkan yaitu modul ajar dan materi-materi untuk menunjang ketika saya menyampaikan materi barisan dan deret ke anak-anak. Oke Bu Eli, saya rasa ini sudah lengkap sekali apa yang Bu Eli siapkan ya. Terkait hal itu mungkin ada dari Bu Eli merasakan ada kesulitan dalam menyampaikan materi besok? Menurut saya itu saat pembelajaran anak-anak itu kadang sulit untuk menyerap materi yang saya sampaikan. Iya. Okay. Untuk daya serap anak-anak menangkap materi itu memang sudah jadi makanan kita sehari-hari ya Bu Eli. Lalu mungkin Bu Eli punya strategi untuk menghadapi itu, untuk hambatan itu. Untuk saat ini saya sudah menyiapkan strategi, yaitu memberikan latihan-latihan soal khususnya untuk barisan dan deret aritmatika dan geometri itu sendiri ke anak-anak agar anak-anak bisa berlatih dan bisa mengerjakan soal-soal yang bervariasi. Baik Bu Eli, insya Allah nanti untuk besok kita observasi kelas itu semoga dapat membantu Bu Eli untuk meningkatkan kompetensi Bu Eli dalam pembelajaran ya, dalam kegiatan pembelajaran. Lalu setelah nanti observasi, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, mengenai apa yang sudah tercapai atau yang belum dalam rencana pembelajaran besok. Semoga besok kegiatan observasi kita berjalan dengan lancar dan sukses. Amin amin. Terima kasih Bu Yeni. Sama-sama. Semoga Bu Yeni juga bisa membantu saya dalam menyampaikan, membantu memecahkan masalah yang saya hadapi. Insya Allah Bu Yeni. Terima kasih. Sama-sama. Kita awali dengan berdoa supaya pelajaran yang diterima bisa meresap dan masuk dan bermanfaat untuk kalian. Pelajaran hari ini berjalan lancar dari awal
sampai akhir. Silakan lagi dibimbing berdoa. Suara saya habis. Ali, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, kemarin dari kasih soal-soal latihan, apakah ada yang masih bingung tentang barisan matematika dan barisan geometri? Masih. Nih, saya ini review sebentar ya. Ini boleh nggak tambah? Barisan. Kemarin nggak bisa sih, dia dirami. Ya. Apa no? Yes. Barisan dan beres. Kemarin ada berapa barisan dan beres? Ada barisan apa aja? Aritmatika, metri, aritmatika ini ada dua ya, barisan ini kemarin dilakukan dalam rumus apa ya? Rumusnya itu N. Pertama itu satu B itu beda atau apa? Nama lain beda. Lisi. Terus kalau deret aritmatika rumusnya apa? Dilakukan dengan apa? SN. Nah, SN apa rumusnya? Satu. N dua. Dua plus UN. Boleh pakai ini. Boleh juga UN-nya ini dijabarkan ya. UN kan rumus ini. Berarti kalau kita UN-nya kita ganti rumus biasa menjadi A plus A. UN ini diberikan UN ini. Plus atau bisa lebih sederhana lagi menjadi apa? Ada 2A, berarti A tambah A. 1 ditambah 1. 2A. Terus ya plus N 1 kali hubungannya penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kalau geometri barisannya apa rumusnya ini? Sama lambangnya U. Apa rumusnya? Di sini bedanya di R sama yang barisan aritmatika itu beda ya. R apa? Rasio. A-nya sama di aritmatika sama geometri itu sama-sama A itu suku ke 1. Terus L ini nanti suku ke berapanya. Terus NN deretnya siapa ini? N-nya ada berapa? Ada 2 ya? Yang pertama R-1 R pangkat N
ini rumusnya. A per 1 min R dengan ketentuan R-nya itu lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 1. Kira-kira sih dibingungi apa ya? Di soal ya. Jadi ciri-cirinya dari barisan aritmetika itu barisannya diketahui beda. Beda itu berarti saya cari selisihnya. Selisihnya dari 10 ke 1 ke 2 dan ke 1 atau boleh ke 3 dan ke 2. Berarti beda ini kan ini dek. Beda. Kalau bedanya di aritmatika kan suku kedua dikurangi suku ke 1. Kalau di geometri R-nya itu suku kedua dibagi suku ke 1. Ya. Biasanya ada keterangannya. Barisan aritmatika dari barisan geometri. Nomor 2. Kelompok aja, kelompok mana boleh namanya cek dulu ya. Silakan berkelompok 6 apa nih? Oh ya, satu dari. Ya, apa? Pakai 6 tak jalan. Yo, silakan. Nomor 1 sudah bisa. Kali akar 3 per akar 3 selalu ya rasionalkan. Jadi itu loh mana ada merasionalkan. Ayo berarti kalikan berapa?
Oke, dari nomor 1 dan 2 nomor 1 dulu, kira-kira ada yang masih belum paham atau masih bingung? Nomor 1 kita bahas nomor 1 dulu, kemudian lanjut ke nomor 3. Nomor 1, apakah ada yang masih bingung tentang soalnya dan kerjaannya? Jadi kok bisa tahu ini pakai rumus ada R-nya? Barisan apa ini? Geometri. Nah, cara ngeceknya dia apa toh? Ngeceknya dibagi, karena kalau kita kurangi selisihnya sama enggak kalau dikurangi? Kalau dikurangi selisih U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, selisih itu beda. Sama enggak bedanya? Beda, bukan sama ya. Berarti kita cek lagi untuk mengetahui bahwa barisan ini aritmatika atau geometri. Berarti apa? Dibagi ya. Cara yang pertama tadi kan dikurangi, bedanya tidak sama. Berarti kita cari rasionya sama enggak? Sama semua ya. Rasionya itu berapa? 1/3. Ya. Tinggal masukkan. Karena yang ditanyakan tentukan suku ke-7, berarti kita menggunakan rumus suku ke N dari barisan geometri. Tinggal masukkan nilainya 9. N-nya 1/3. Ya. Terus 9 dikali nama 3 ini ada hubungannya enggak? Tidak. 3/2. Terus yang ini sepertiga itu bisa dijadikan pangkat apa? Atau ini seperti 1/6 3/6. Ya. Berarti ini kan 3/2/3/6. Atau jadi berapa? Bilangan berpangkat beda. Berarti harus dibagi pangkatnya berapa? Berapa? 5, ya. Atau 1/3/4. Artinya ini. Ya. Nomor 3, termasuk barisan aritmatika atau enggak? Atau geometri? Kenapa? Barisan apa geometri ya? Kalau geometri berarti kita akan cari apanya? Rasio. Rasionya berapa? 3/2. Mencari U ke-12 sama nomor 1 ya caranya. Ya. Tinggal masukkan. 2/11 ya. 3/4. Ya sudah benar. Apakah ada yang bingung? Silakan bertanya. Ada. Tinggi. Ini masukkannya sudah bisa. Bisa.
sudah? Sudah? Yang nomor 5, perhatikan. Diketahui suku, ada 2 suku yang diketahui nilainya. Terus kalian diminta untuk mencari nilai A dan R. Bisa? Untuk mencari nilai A dan R pada barisan geometri, kalau kemarin aritmatika itu kan hubungannya dengan penjumlahan dan pengurangan, ya. Tapi untuk geometri kan sudah dari awal tadi untuk mencari nilai R itu kan perbandingan dari 2 suku, yaitu suku ke-1 dibanding suku ke-2 atau suku sesudah dibagi suku sebelumnya. Berarti untuk mencari nilai A dan R kita bandingkan antara 2 suku. Nah, perbandingannya siapa? Ya tetap suku yang di depan dibanding suku yang belakangnya. Begitu. Rasya dan kawan-kawan saudara. Satria, Asel. Ya. Oh, 6. Rumusnya apa? Tetap pakai nama U ke 6. Berarti A, R pangkat 5 langsung ya. 5 karena R dikurangi 1. Dibanding U3. U3-nya A, R pangkat 2. Dari 3 dikurangi 1. Oke. Nah, tadi kan sudah diketahui suku-suku ke-6. Suku ke-6-nya berapa? 81. Suku ketiganya 3. Ya. Terus sama dengan dari rumus ini AR pangkat 5 dibagi AR pangkat 2. A dibagi A kita bagi. A kita bagi A berapa? A dibagi A ya. 1. Terus ini R-nya R pangkat 5 per R pangkat 2 masih ingat? Bilangan berpangkat kalau dibagi makanya kenapa ketemu R pangkat 3. Setelah itu 81 dibagi 3 27 ya. Terus yang sebelahnya kita tulis dulu R pangkat 3. Setelah itu ada hubungan tanda ini. Nah, jadi kita cari nilai R-nya kan. Jadi 27 ini kalau dipangkatkan 3 itu nilainya berapa? Angka berapa bilangan pokoknya? Jadi berapa kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya 27. 3 ya. 3 tambah 3 ini sudah sama. Berarti R-nya ketemu 3. Berarti R-nya sudah ketemu. Berarti tinggal cari apa? Nilai A ya. Nilai A-nya dari mana? Dan kita substitusikan nilai R yang sudah diketahui atau sudah sampai cari ke salah satu persamaan atau suku yang sudah diketahui. Mau suku ke-6 atau suku ke-3 boleh. Ini dimasukkan ke suku ke-3 ya. Suku ke-3 ya. Jadi rumusnya suku ke-3 kan A kali R pangkat 2. 3 bukan ya? Belum ya? R-nya 3 ya. 1/3 kali 3/7 berarti sama halnya kan 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 1 ya. Jadi hasilnya berapa? 3 pangkat
Lalu sudah untuk materi barisan dan deret matematika sudah selesai. Silakan yang nomor 5 sampai nomor 6 sampai 10 nanti ke sana. Nah, jadi untuk di depan silakan kita bilangan. Jadi kita review sebentar. Untuk materi barisan dan deret matematika masih ada yang bingung nggak? Yang mana kira-kira? Masih itu yang mana? Apa? Pokoknya aritmatika itu selisih dikurangi, ya. Lek geometri, ya kan? Bagi. Ya. Silakan dikembalikan posisi. Baik, untuk hari ini terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan bisa dikerjakan nanti pas ulangan harian kalau nanti misalkan masih ada yang masih bingung, boleh ditanyakan ke Beli atau teman sejawatnya. Nanti misalnya ada yang bisa diskusi ya. Baik, di akhir pelajaran ini kita ucapkan alhamdulillah. Sekian dari Beli, terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, mulai. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Bu Yeni. Bagaimana kabar Bu Eli? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik Bu Eli, setelah kita melaksanakan observasi kelas di minggu lalu, apa yang bisa saya bantu Bu Eli hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Baik sekali Bu Eli. Selanjutnya apa tujuan Bu Eli untuk mengelola kelas di kelas Bu Eli? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga anak-anak itu tenang dalam belajar dan saya juga bisa menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya apa yang sudah Bu Eli lakukan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif? Saya sudah beberapa kali mencoba metode pembelajaran dan memberikan latihan-latihan soal, setelah itu banyak hal yang saya lakukan, tapi anak-anak itu masih saja kurang kondusif dalam kelas. Jadi
tidak fokus. Baik Bu Eli, karena Bu Eli sudah melakukan beberapa latihan soal dan juga metode pembelajaran, namun masih belum menciptakan kelas yang kondusif. Apa yang menjadi tantangan Bu Eli agar menciptakan kelas yang lebih kondusif lagi, Bu? Saya masih sering lihat siswa-siswi itu ngobrol, ngajak semuanya, dari HP, jadi tidak fokus dan apa yang saya sampaikan. Baik Bu Eli, untuk membantu murid Bu Eli agar dapat dengan mudah menangkap materi dan juga fokus dalam pembelajaran, apa yang Bu Eli butuhkan agar siswa itu dapat dengan mudah menangkap materi yang Bu Eli sampaikan? Saya ingin permasalahan bagaimana caranya untuk anak agar lebih kondusif ketika kita atau saya sebagai guru menyampaikan materi dan anak bisa menangkap dan lebih fokus lagi. Mungkin ini maksud Bu Eli, Bu Eli butuh strategi gitu ya agar pembelajaran lebih kondusif lagi. Baik Bu Eli, pertama-tama mari kita bahas dulu atas strategi yang cocok untuk mengendalikan siswa yang sering ngomong sendiri di kelas. Yang pertama, kita harus pahami dulu apa sebab siswa itu tidak berbicara, apakah siswa tersebut tidak memahami yang Bu Eli sampaikan, atau mungkin mereka merasa bosan saat pembelajaran, atau mungkin muridnya Bu Eli ini mungkin menarik perhatian Bu Eli. Kalau saya itu mungkin karena matematika menurut anak-anak itu suatu pelajaran yang menakutkan. Jadi saya berpikirnya ada beberapa anak itu yang tidak suka dengan pelajaran matematika, jadi mereka ingin berbicara, ngobrol dengan teman-temannya. Jadi murid Bu Eli ini kurang suka dengan materi matematika. Jadi mungkin saja bisa Bu Eli memberikan materi itu dengan penjelasan yang lebih rinci, lebih menarik lagi Bu Eli. Atau bisa juga mungkin dengan metode pembelajaran yang lebih variasi agar anak-anak lebih suka lagi dengan pelajaran matematika yang selama ini mungkin kurang disukai oleh anak-anak. Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan selama ini itu kurang menarik untuk anak-anak. Metode pembelajaran kolaboratif dan mungkin banyak permainan di matematika itu yang lebih menarik minat anak-anak. Luar biasa sekali Bu Eli pemikirannya. Jadi mungkin metode kolaboratif dan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan tema yang menarik itu bisa dapat meningkatkan minat belajar siswa akan matematika, dan juga mungkin dengan metode kolaboratif ini siswa akhirnya kan berkelompok untuk saling berkolaborasi sehingga dapat menangkap materi matematika dengan lebih baik lagi. Saya rasa sudah langkah Bu Eli untuk melaksanakan metode kolaborasi itu sudah lumayan bagus. Bagaimana Bu Eli? Apakah sudah memiliki gambaran tentang pembelajaran selanjutnya ini apa yang akan Bu Eli lakukan? Mungkin untuk gambaran untuk menarik anak siswa-siswi belajar yang tadi, mungkin saya melakukan kolaboratif dan permainan matematika tentunya agar anak-anak lebih tertarik dengan pelajaran matematika. Oke Bu Eli, kira-kira kapan Bu Eli rencananya menerapkan metode permainan Rencananya saya akan melakukan metode tersebut pada
pertemuan kita untuk hari ini sudah cukup. Silakan untuk menunjukkan Bu Eri mengimplementasikan strategi yang dilakukan Bu Eri. Semoga nanti hasilnya lebih baik. Kalau sudah melaksanakan strategi tersebut, tolong Bu Eri ceritakan kepada saya. Baik, saya juga berterima kasih